Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Galuh Cynthia Devi Makas Putri. Pertama-tama pada kesempatan kali ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan nikmatnya berupa kesehatan, sehingga kita semua bisa mempunyai kesempatan melaksanakan forum kali ini yang bertemakan pentingnya vaksinasi di tengah pandemi COVID-19. Seperti yang kita semua tahu bahwa pada akhir tahun 2019, dunia digemparkan oleh virus yang bernama Corona, di mana virus ini terdeteksi pertama kali di negara Cina, tepatnya di Wuhan, yang kemudian menyebar secara global di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, Corona sering disebut dengan istilah COVID-19. Saat pertama kali Presiden Joko Widodo mengumumkan virus Corona menjangkiti 2 warga Indonesia yang berdomisili di kota Depok, Jawa Barat pada awal tahun 2020. Kedua orang tersebut merupakan seorang ibu berumur 64 tahun dan putrinya berumur 34 tahun yang sempat kontak dengan warga Jepang yang positif terjangkit COVID-19. Warga Jepang tersebut baru terdeteksi saat di Malaysia setelah meninggalkan Indonesia. Bermula dari sinilah keadaan Indonesia senasib dengan berbagai negara yang juga terdampak oleh pandemi virus ini. Pada awal bulan Maret, sekolah-sekolah beserta universitas mulai mengeluarkan peraturan libur sementara selama 2 minggu. Namun, ternyata ini menjadi awal pembohongan terkait libur sementara tersebut. Pada kenyataannya, hingga kini kita masih belum bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka. Artinya, yang semula diperkirakan hanya 2 minggu, kemudian berlanjut hingga saat ini. Total kita berada di rumah saja sudah hampir 2 tahun. Dengan adanya virus ini, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai bentuk tindakan pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus corona, yaitu yang pertama, menerbitkan berbagai aturan dan protokol atau panduan kesehatan, seperti kampanye cuci tangan, penggunaan masker, jaga jarak secara masif. Yang kedua, menetapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang di dalamnya termasuk peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di fasilitas umum, pembatasan moda transportasi, pembatasan kegiatan sosial budaya, larangan mudik lebaran yang pertama kalinya pada tahun 2020. Yang ketiga, menetapkan social distancing dengan mengharuskan menjaga jarak setidaknya 2 meter dari orang lain. Yang terakhir, menetapkan pemberlakuan PPKM darurat sejak 3 Juli di wilayah Jawa dan Bali yang kemudian selalu mengalami perpanjangan. Begitu besarnya dampak yang dapat kita semua rasakan dengan adanya pandemi ini, hingga membuat pemerintah mengharuskan masyarakat untuk tidak berkerumun. Cara lain yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi virus ini adalah dengan dilakukannya vaksinasi COVID-19 kepada seluruh masyarakat Indonesia secara gratis, tanpa dipungut biaya sedikit pun. Hal ini tentu sangat membantu mengurangi resiko penularan COVID-19, mengingat bahwa semakin kesini, jenis-jenis virus corona sangat beragam dan tentunya efek yang ditimbulkan semakin berbahaya bagi kesehatan tubuh. Pada saat membahas virus ini, saya menjadi teringat kembali pada situasi yang terjadi belum lama akhir-akhir ini. Situasi di mana banyak tetangga-tetangga, baik jauh maupun dekat, meninggal secara bertahap setiap harinya sebagai akibat dari pandemi. Tak butuh waktu yang lama, dalam sehari saja bisa menyaksikan terdapat 3 hingga 5 orang meninggal dunia karena virus ini. Masing-masing orang memiliki respons yang berbeda-beda terhadap COVID. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala-gejala yang ringan hingga sedang apabila dibiarkan dan tidak melakukan pengobatan. Gejala-gejala yang timbul sama seperti saat kita sakit pada umumnya. Gejala-gejala umum seperti demam, batuk, kehilangan rasa atau penciuman, diare, sakit tenggorokan, dan sebagainya. Sehingga akan sulit bagi kita sebagai orang awam untuk membedakannya, apakah kita benar-benar terkena virus atau sakit karena mungkin terlalu lelah. Bahayanya, terdapat kasus yang terjadi pada beberapa orang mereka justru tidak merasakan gejala apapun. Bahkan, mereka masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, tetapi langsung meninggal.
Selain virus ini tidak memiliki gejala yang pasti pada setiap orang, penyebaran virus dari satu ke orang lainnya bisa terjadi sangat mudah dan membutuhkan proses yang tidak lama. Sesimpel saat seseorang menyentuh barang yang mungkin saja sudah terkontaminasi oleh droplet orang lain yang lebih dulu telah terjangkit virus. Droplet sangat mudah menyebar ketika bersin, batuk, berbicara, bernyanyi, maupun tertawa. Resiko penularan virus COVID-19 melalui droplet akan meningkat drastis apabila seseorang tidak mengenakan masker. Kontak fisik seperti berjabat tangan adalah salah satu media penularan. Besar kemungkinan terdapat banyak virus, kuman, bakteri yang ada pada tangan kita sendiri maupun tangan lawan bicara yang tidak pernah kita sadari dan ketahui. Dengan apa yang sudah saya jelaskan, dapat saya simpulkan bahwa inti dari pembahasan kita kali ini adalah virus corona mudah sekali untuk menyebar. Sesimpel saat kita berjabat tangan dengan orang lain. Gejala yang timbul akibat virus corona juga sangat umum, sehingga sulit bagi kita sebagai orang awam untuk mengetahui apakah kita positif corona atau tidak. Sehingga perlunya bagi kita semua untuk melakukan vaksin sesegera mungkin adalah untuk menjaga diri kita, Anda, dan kita semua dari virus berbahaya ini. Secara otomatis, kita juga dapat terhindar dari hal-hal yang membuat kita takut dan cemas. Vaksin memang tidak menjamin kita untuk tidak terjangkit COVID-19 secara mutlak 100%. Tetapi, dengan vaksin kita bisa mengurangi atau meminimalisir efek yang timbul dari virus ini. Dan yang terpenting adalah dengan vaksin, kita bisa turut berpartisipasi membantu pemerintah dalam mengurangi angka COVID-19 di Indonesia, sehingga kita bisa melakukan aktivitas kembali secara normal seperti sedia kala dan Ibu Pertiwi kembali tersenyum. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita sama-sama melaksanakan vaksinasi demi kepentingan dan kebaikan bersama. Sekian dari saya, semoga bermanfaat, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.